Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Salafisandi, NPM 2202010064. Perkenalkan, nama saya Wildana Rifajar Rahman, NPM saya 22.0201000098. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad Rifai, NPM 102. Pertama-tama saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang memahami korupsi. Definisi korupsi menurut hukum dan perspektif sosial adalah definisi korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Kata korupsi ini masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Dalam kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan, United Nations Office on Drugs and Crime atau korupsi memiliki dua definisi. Pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang bertindak sesuai tugasnya. Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya. Kemudian, definisi korupsi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Nurjana tahun 1990. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, dan tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Yang kedua ada Robert Kierkegaard. Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi dan perorangan. Kemudian ada tindakan atau aktivitas yang termasuk dalam tindakan korupsi, menyuap pegawai negeri. Hal ini termasuk dalam memasukkan sebuah instansi dengan menggunakan uang agar seseorang menjadi pejabat. Selanjutnya ada memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya pegawai negeri menerima suap tersebut. Kemudian ada contoh kasus korupsi yang terkenal, kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT ini adalah Surya Darmadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu atau Inhu periode 1998 sampai 2008. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan kurang lebih 37 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Diketahui Raja Tamsir Rahman pernah melawan hukum dengan menerbitkan izin lokasi dan izin usaha di perkebunan PT Duta Palma Group. Surya Darmadi kemudian mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi ini menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun. Yang kedua ada kasus korupsi PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini atau Persero terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Banyak 6 orang telah divonis bersalah, yaitu Hari Prasetya atau Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendrisman Rahim atau mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syahwirman atau mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, Beni Cokro Saputro, Direktur Utama PT Hanson Internasional, dan akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun. Keempat, yang pertama kerugian ekonomi akibat korupsi.
Kerugian ekonomi akibat korupsi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, menghambat pembangunan. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang kedua, mengurangi investasi. Korupsi dapat menyebabkan investor kehilangan kepercayaan pada suatu negara. Yang ketiga, menyebabkan ketidakadilan sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan sosial di mana kekayaan dan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil justru dikonsentrasikan pada sekelompok kecil yang korup. Untuk yang terakhir, menurunkan kepercayaan masyarakat. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Yang kedua, penyimpangan dalam pembangunan dan distribusi sumber daya. Di sini juga terdapat beberapa hal. Yang pertama, pembangunan yang tidak merata, terus penurunan kualitas pembangunan, dan terjadinya monopoli sumber daya. Dan yang terakhir, ketimpangan sosial dan konflik. Gangguan terhadap stabilitas sosial dan politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Korupsi menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketika masyarakat melihat bahwa oknum-oknum di dalam pemerintahan terlibat dalam praktik korupsi, kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan sistem politik melemah. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan memicu ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Untuk slide selanjutnya, faktor-faktor pendorong korupsi. Faktor-faktor pendorong korupsi terdiri dari beberapa hal, di antaranya kehadiran celah hukum dan regulasi yang lemah. Dan untuk selanjutnya, ketidaktransparan dalam proses pengadaan dan penggunaan dana publik. Untuk yang ketiga, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan memungkinkan ruang bagi praktik korupsi yang tidak terdeteksi. Jika proses pengawasan tidak terbuka untuk pengawasan publik, informasi dan laporan mengenai tindak korupsi mungkin disembunyikan atau tidak dilaporkan dengan benar. Untuk yang terakhir, budaya korupsi dan rendahnya kesadaran etika. Rendahnya kesadaran etika dalam masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi munculnya korupsi. Ketika individu tidak memiliki kesadaran kuat tentang nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab moral, mereka cenderung lebih mudah tergoda untuk terlibat dalam praktik korupsi. Berikutnya adalah pencegahan korupsi. Yang pertama, ada peran pemerintah dalam mencegah korupsi melalui kebijakan dan regulasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan regulasi yang memperkuat pencegahan korupsi. Ini termasuk penyusunan undang-undang anti korupsi yang kuat, pembentukan lembaga anti korupsi yang independen, dan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap institusi publik dan sektor swasta untuk meminimalkan celah korupsi. Yang kedua adalah peran masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan terkait korupsi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan korupsi dan melaporkannya. Masyarakat dapat membentuk lembaga pemantauan seperti LSM atau kelompok anti korupsi untuk mengawasi penggunaan sumber daya publik dan memberikan pengaduan terkait praktik korupsi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan menciptakan tekanan sosial yang dapat mencegah korupsi dan mempromosikan akuntabilitas. Yang ketiga adalah pentingnya integritas dan etika dalam mencegah korupsi. Integritas dan etika yang kuat sangat penting dalam pencegahan korupsi. Individu dan pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, menolak untuk terlibat dalam praktik korupsi, dan bertindak secara etis dalam kehidupan pribadi dan profesional. Pendidikan dan kesadaran etika harus ditanamkan sejak dini dalam masyarakat untuk membentuk sikap yang melawan korupsi dan menghargai nilai-nilai integritas. Perusahaan dan organisasi juga harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang kuat untuk mencegah korupsi di dalamnya. Kemudian ada kesimpulan, korupsi adalah masalah serius yang memiliki dampak negatif pada negara dan masyarakat.
Untuk menghadapi tantangan korupsi, mahasiswa hukum memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi di masa depan. Pendidikan yang kuat dan kesadaran akan pentingnya integritas dan etika akan membekali mahasiswa hukum dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk berperan aktif dalam mencegah korupsi. Selain itu, aksi kolaboratif juga menjadi kunci dalam menghadapi korupsi. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga anti korupsi, dan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik. Kemudian, kolaborasi ini dapat melibatkan pelaksanaan kampanye pencegahan korupsi, pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Dengan pendidikan yang baik, kesadaran yang tinggi, dan aksi kolaboratif yang kuat dapat diciptakan lingkungan yang lebih adil, berintegritas, dan bebas korupsi. Upaya bersama dalam mencegah dan melawan korupsi akan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.